Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pujilia Sari dari SDN Ciganjur 01, calon guru penggerak angkatan 7. Berikut ini saya sajikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Tahap pertama yaitu tahap persiapan. Saya membuat rancangan aksi terlebih dahulu, kemudian saya berdiskusi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan rekan-rekan guru yang dilakukan pada tanggal 30 Desember tahun 2022. Adapun rancangan aksi nyata saya yaitu 1. Latar belakang, 2. Tujuan, 3. Tolak ukur, 4. Lini masa yang akan dilakukan, dan 5. Dukungan yang dibutuhkan. Latar belakang. Menurut KHD, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai manusia atau anggota masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, harus dilandasi dengan budaya positif yang sesuai seperti kebiasaan baik yang harus dilakukan secara terus-menerus agar terbentuk karakter dan tertanam dalam diri anak. Budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati bersama untuk dilaksanakan agar menjadi kebiasaan bersama yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Di saat pandemi lalu, banyak anak yang kehilangan waktu belajarnya di kelas, sehingga banyak budaya positif di kelas maupun di sekolah yang ditinggalkan. Dari alasan tersebut, maka budaya positif perlu ditumbuhkan lagi di sekolah. Proses pembelajaran akan berlangsung baik dan memuaskan jika budaya positif di kelas diterapkan, sekaligus mendidik anak untuk berperilaku positif di luar kelas maupun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Karena sekolah merupakan tempat pembentukan karakter anak sesuai makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan aksi nyata. 1. Mewujudkan budaya positif di kelas agar dalam kegiatan pembelajaran di kelas berjalan dengan tertib dan penuh dengan kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan. 2. Menumbuhkan dan meningkatkan semangat belajar peserta didik yang merdeka. 3. Melatih tanggung jawab dan kedisiplinan peserta didik dimanapun mereka berada. 4. Membentuk karakter positif melalui kebiasaan-kebiasaan positif dan keteladanan dari warga sekolah. 5. Menumbuhkan motivasi intrinsik dalam mengamalkan nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur. 1. Tumbuhnya karakter peserta didik dengan pendekatan humanis dan bermakna positif sesuai perkembangan peserta didik. 2. Terbentuknya disiplin positif pada peserta didik melalui penerapan budaya positif sebagai konsekuensi yang logis. 3. Adanya kesepakatan kelas sebagai bagian dari budaya positif yang dikembangkan di sekolah. 4. Peserta didik memiliki motivasi intrinsik dalam membangun disiplin dalam dirinya. Lini masa tindakan. 1. Menyampaikan rencana aksi nyata kepada kepala sekolah. 2. Menyiapkan materi dan perlengkapan yang dibutuhkan. 3. Menyiapkan diseminasi budaya positif yang dihadiri oleh kepala sekolah dan rekan guru. 4. Menyampaikan materi kepada peserta kegiatan diseminasi. 5. Memfasilitasi kegiatan diskusi berbagi praktik baik disiplin positif yang dilakukan di kelas. 6. Membuat kesimpulan dan mengajak seluruh peserta agar dapat melaksanakan membuat keyakinan kelas sebagai bentuk pelaksanaan budaya positif di sekolah dengan menerapkan disiplin positif baik bagi pendidik maupun peserta didik. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Kerjasama dengan warga sekolah, baik pimpinan atau rekan sejawat. 2. Sarana dan prasarana di sekolah. 3. Kerjasama dengan orang tua peserta didik.
4. Kerjasama dengan peserta didik. 5. Kerjasama dengan masyarakat lingkungan sekolah. Tahap 2 yaitu pelaksanaan aksi nyata. Yang pertama, saya membuat keyakinan kelas. Dan yang kedua, saya melakukan diseminasi budaya positif kepada rekan kerja guru di SDN Ciganjur 01. Membuat keyakinan kelas. Pertama, menuliskan kalimat yang ingin dijadikan sebagai kesepakatan kelas pada kertas origami. Kedua, meminta mereka untuk menempelkan hasilnya pada kertas karton yang sudah disiapkan. Kemudian, saya membuat poster tentang keyakinan kelas sebagai bentuk budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Ciganjur 01, Ibu Hajar Rosada SPD, Ibu Wakil Kurikulum Ibu Sumiati SPD, Ibu Wakil Kesiswaan Ibu Ida Suryani SPD, dan Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih pada kesempatan hari ini saya izinkan saya memberikan pengimbasan kepada Bapak Ibu guru hebat terkait modul yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Salawat serta salam saya silakan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat sehat. Sebelumnya perkenalkan saya Puji Liasari. Saya CGP Angkatan 7 dari SDN Ciganjur 01. Saya akan bertanya, apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Hal-hal yang baik yang diterima oleh masyarakat di sekitar. Contoh yang positif yang sudah kita terapkan di sekolah, contohnya apa? Memberi salam. Ya, bertegur sapa. 5S. Sapa, santun. Penerapan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Budaya positif yaitu kebiasaan yang sudah berpihak kepada peserta didik di sini. Perubahan paradigmanya. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bukan tabula rasa. Jadi contohnya di sini tabula rasa, dia bertentangan yang seharusnya kita tadinya membimbing, ini artinya menuntun, membersamai peserta didik. Jadi di sini tidak lagi adanya lagi perintah yang digunakan. Jadi si anak itu kita berikan kesempatan dia mengeksplor dirinya demi mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Dia punya keunikan. Kalau dia tidak bisa di materi matematika, dia bisanya di praktek. Jadi setiap setiap anak itu punya bakat yang berbeda-beda. Kelebihannya. Terus makna positif di sini aja, budi pekertinya sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah Bapak Ibu guru hebat laksanakan, kayak 5S-nya pada penyambutan siswanya, kemudian siswanya itu bisa mengucapkan rasa terima kasih, minta maaf bila bersalah, gitu, meminta tolong. Nah, kemudian tugas guru sebenarnya kita itu sebagai petani. Kita petani di sini, murid-murid itu diibaratkan sebagai benihnya. Jadi kalau benih padinya kita berikan pupuk dengan bagus, dengan baik, maka tumbuhlah benih yang bagus. Tapi kalau benihnya itu kita tidak abaikan, kita tidak urus, maka si anak ini, benihnya ini akan tumbuh secara liar. Sama seperti padi itu kan disertai dengan rumput-rumput. Nah, iya, gulma. Jadi tugas guru di sini menuntun agar si anak itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan adanya profil pelajar Pancasila. Kemudian kodrat alam. Si anak ini kita berikan pembelajaran sesuai dengan lingkungan sekitarnya, tetapi tidak melupakan kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Kita kan ada di Jakarta, berarti yang diangkat adalah kearifan lokal DKI Jakartanya. Kemudian sesuai dengan kode zamannya. Jadi Bapak guru hebat
harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman yang ada sekarang ini. Misalkan anak milenial, ya berarti kita harus bisa mengikuti perkembangan anak dengan teknologi. Dinamika, pendidikan Iya. itu dinamika. Kemudian berpihak pada anak. Anak tidak lagi diperintah, tetapi anak itu sadar dengan dirinya sendiri. Coba kebanyakan kurang kesadarannya kalau kita belum bisa memberikan instruksi yang lebih jelas ya. Kan anak nggak boleh diperintah, ya. Kalau anaknya itu mohon maaf, diem, pasif, terus bagaimana? Kita dengan caranya pendekatan, berikan dia perlakuan secara gitu. apa ya? Pendekatan ya. Kamu kenapa nggak jajan gitu? Padahal kalau yang tadi itu ingat Sutulodo, ingat Dio Mangkarto, Tuturian itu ada di depan, ada di tengah, ada di belakang. Iya. Memimpin, mengajarkan, mendorong. Berarti kan kalau perintah itu mendorong juga sama. Tapi memang nggak boleh ya merintah ya. Kalau sekarang memerintah itu dengan artinya kita sebagai guru itu menuntun si anak ini membersamai. Jadi kita bersama-sama sebagai teman gitu, ibaratnya sebagai teman. Mungkin merintahnya Iya. menuntun dengan bukan merintah yang kayak kasar gitu kan Iya, ya. gitu. Jadi di sini istilah perintah lagi Iya. tidak ada lagi. Karena Jadi kan tadi bilang sesuai dengan perlakuan zaman. Iya. Di zaman dulu Iya, zaman karena sekarang pendidikan itu dinamis. iya, Berjalan, berputar seiring putaran dunia. jadi perubahan paradigmanya itu adalah untuk membangun budaya positif untuk anak itu menyadari dia itu punya kelebihan apa gitu. Kita sebagai guru hanya sebatas menuntun biar si anak itu menemukan bakatnya sendiri. Betul itu. Kemudian di sini ada teori kontrol atau ilusi kontrol. Guru mengontrol murid, yang tadinya kan kita mengontrol anak tuh. Sekarang tidak boleh lagi seperti itu. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan memandang karakter. Kita di sini hanya sebatas memberikan keyakinan. Jadi memberikan keyakinan. Kemudian ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang tadinya kan murid itu ibaratnya kertas kosong ya. Sekarang bukan lagi murid itu sebagai kertas kosong, tetapi murid itu sebagai bibit atau benih yang kita tanam gitu. Berdasarkan filosofi KHD sendiri. Nih ya Bu, contohnya tadinya kita kan ini ya kontrol nih, jadi murid itu sebagai robot, jadinya kalau kita nggak gerakin murid itu nggak bergerak gitu. Tapi sekarang tidak boleh lagi seperti itu. Nah, stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi sekarang teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan yang dari si anak itu seperti apa. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi kita harus bisa melihat perilaku buruk itu kenapa sih dia bisa melakukan hal seperti itu. Kita harus mencari tahu, menggali informasi ke dalam diri murid tersebut. Terus saya bisa mengontrol orang lain bisa mengontrol saya, tetapi sekarang itu tidak lagi. Justru si murid itu harus mengontrol diri dia sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi kalau si murid itu dia tidak bisa mengontrol saya. Pemaksaan ada saat bujukan. Di sini adalah ilusi kontrolnya kita harus berkolaborasi. Misalkan saya tidak bisa menangani anak yang berkebutuhan khusus yang benar-benar tidak bisa saya kuasai. Saya serahkan ke teman ataupun saya berdiskusi dengan teman. Gimana sih caranya gitu. Terus model berpikirnya menang atau kalah. Biasanya di sini kita harusnya ilusi kontrolnya kita harus punya win-win solution. Jadi menang, tidak ada menang kalah. Nggak ada yang namanya istilah gue menang, dia salah gitu. Makna disiplin, kata disiplin dengan tata tertib teratur yang akan saya angkat adalah budaya positif. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada namanya motivasi eksternal,
yang berasalkan dari luar diri. Tapi kalau internal berasal dari diri sendiri. Jadi kalau dia sudah punya motivasi dari internal, itu akan lebih bagus lagi gitu. Maka di sini sebagai tugas guru adalah menumbuhkan motivasi internal kepada murid. Nah, bagaimana sih caranya? Pertama, kita membuat peraturan kelas. Di kelas kita bikin peraturan, bikin kesepakatan dulu bersama murid-murid. Dia maunya seperti apa? Kita tulis di situ peraturan kelasnya. Kemudian setelah bikin peraturan, jangan ada lagi yang tidak menaati aturan kelas yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati. Setelah itu kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu di situ setiap anak menuliskan apa sih yang pengen diambil dari kelas itu. Contohnya, apakah si A saling menghormati, si B datangnya tepat waktu, si C ngumpulin tugas tepat waktu, si D semuanya kita tuliskan di papan tulis atau di sebuah kertas tuh sticky note, kita tempel, kita buat kesepakatan bersama antara murid dan guru di situ. Kemudian dengan adanya keyakinan kelas itu akan menciptakan lingkungan yang positif. Jadi anak itu kalau mau melanggar, ingat kesepakatan yang sudah dibuat. Gitu. Jadi tugas saya di sini mengajak Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing berdasarkan keinginan si murid. Ya, jadi kesepakatan keyakinan kelas itu nanti akan menciptakan sebuah dorongan si anak itu, si murid itu tidak lagi melakukan pelanggaran disiplin karena sudah dibuat kesepakatan. Kenapa sih keyakinan kelas? Karena dari keyakinan kelas itu akan timbul nilai-nilai kebajikan universal, kayak saling menyayangi, saling menghormati. Dengan saling menyayangi, murid akan merasa peduli satu dengan yang lainnya. Dengan saling menghormati, murid akan menjaga privasi orang lain. Dengan adanya keyakinan kedisiplinan, murid akan datang tepat pada waktunya. Itu kan keyakinannya bersifat abstrak, tapi di situ setelah kita buat keyakinan kelas, kita tanda tangan. Murid-murid tanda tangan satu persatu di kertas yang sudah dibuat itu. Kemudian nanti keyakinan kelas itu ditempel di lemari biar si anak itu baca setiap hari. Nilai-nilai kebajikan yang dituju selalu mengembalikan buku ke tempatnya merupakan nilai kebajikan universal yang bersifat bertanggung jawab. Kenapa dia bertanggung jawab? Karena dia akan harus mengembalikan buku pada tempatnya. Terus kalau dia minjam barang sama temennya, berarti dia tanggung jawab barangnya tidak hilang atau rusak, dia akan menggantinya gitu. Terus dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan atau nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelumnya, berarti nilai kebajikannya adalah berkomitmen. Komitmennya itu datang tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan, berarti dia tidak lagi menggunakan obat-obatan, tidak lagi merokok, tidak lagi narkoba, tidak lagi tawuran seperti itu. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya adalah menjaga kesehatan dari diri si anak itu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, berarti dia nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Antri. Gunakan masker bergantian. Menggunakan masker berarti dia nilai kebajikannya adalah menjaga kesehatan atau keselamatan orang lain. Jangan berlari di kelas atau koridor, berarti keselamatan dan keamanan. Ini contohnya Bapak Ibu tinggal bikin keyakinan kelas Bapak Ibu masing-masing. Setiap kelas membuat, mudah-mudahan dengan keyakinan kelas ini anak-anak ataupun murid-murid yang Bapak Ibu tuntun bisa berubah menjadi budaya yang lebih positif lagi. Dihukum oleh penghargaan. Kalau kita memberikan iming-iming atau hadiah kepada murid, dia akan terpacu untuk belajar. Tetapi itu bersifat jangka pendek. Kenapa jangka pendek? Karena dia akan mengharap lagi kalau dia dapat nilainya tidak sesuai dengan keinginan dia akan merasa kecewa.
Penghargaan menghukum, yaitu menghukum kalau dia tidak mencapai target yang dia tentukan, dia akan merasa kecewa. Mengurangi ketepatan, dia tidak akan ada lagi, dia lagi malas lagi kalau dia nggak bisa mencapai apa yang dia inginkan. Penghargaan tidak efektif, itu bersifat tidak efektif karena anak itu berharap berupa hadiahnya. Iya, imbalannya. Ya, penghargaan merusak hubungan. Jadi si anak ini tidak akan lagi termotivasi bila dia tidak bisa meraih apa yang dia inginkan. Nah, jadi di situ sifatnya jangka pendek. Silakan Bapak Ibu mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Tulis kan capek. Iya, hukuman atau konsekuensi? Menurut aku hukuman. Hukuman. Kenapa hukuman? Ya mencatat terlalu banyak itu 1000 Iya, itu karena- 100. Iya 100 kali. Supaya jerah ya, kayaknya hukuman itu membuat jerah, tetapi akan membekas di benak anak itu Iya, dendam. mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari gurunya gitu. Iya. Terus yang nomor 2 nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau 2 kali mah cuma Hukuman. Kalau yang nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali. ya hukuman. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Karena dia sudah merusak, dia harus bertanggung jawab mengganti. Iya. Pinter semua Bapak Ibu hebat. Bersihkan tumpahan air. Konsekuensi. Tanggung jawab pokoknya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman. Hukuman. Kenapa hukuman? Ya, nyeker kan kakinya sakit. Karena membuat malu si murid Malu itu juga. sehingga dia tidak bakal dia akan teringat terus dengan kejadian nggak yang malu. tidak dia inginkan. SD. Lari mengelilingi lapangan. Udah salah saudara PJOK. Nah, konsekuensi apa hukuman? Hukuman, tapi sehat. Bisa hukuman, bisa konsekuensi. Kenapa? Karena saat pada pelajaran biasanya kalau konsekuensi di PJOK itu kan sekadar pemanasan gitu. Jadi ini termasuk konsekuensi bukan hukuman karena pada saat pelajaran PJOK. Di sini hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang sifatnya mendadak. Jadi kamu terlambat lari 10 putaran, berarti sifatnya kan mendadak ya. Tapi kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Gimana caranya kita harus memberikan itu konsekuensi? Ya tidak melakukan lagi. Iya, konsekuensi tujuannya adalah anak itu tidak melakukan lagi. Jadi tidak ada lagi sekarang murid itu dihukum. Kesepakatan ya, buat kesepakatan. Makanya Ya, kadang-kadang makanya dibuat keyakinan kelas. Itu tujuannya adalah untuk membuat si murid itu merasa bertanggung jawab, saling menghormati, saling menyayangi, menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Gitu. Makanya dibuatlah keyakinan kelas. Kalau anak dihukum secara fisik, dia itu akan teringat secara jangka panjang. Kayak saya contohnya nih. Waktu pelajaran matematika di SMP nggak bisa, saya dicubit kecil, berarti kan membekas. Nah sampai sekarang makanya hukuman adalah sifatnya jelek. Kenapa? Karena akan terpendam di benak anak. Makanya sekarang kita pakainya konsekuensi. Konsekuensinya kalau kamu terlambat apa? jangan dilakukan lagi. Tidak dilakukan lagi. Konsekuensinya sekarang saya tanya, kalau konsekuensinya dia terlambat dalam pelajaran, ya tertinggal pelajaran dari yang sudah diajarkan. Terus caranya bagaimana biar dia menerima konsekuensinya itu sebagai guru? Keyakinan kelasnya lu balikin ya. Iya, keyakinan kelas, tapi karena sudah keyakinan kelas kan sudah dibuat nih. Tapi anak itu masih terlambat. Konsekuensinya dia kan ketinggalan pelajaran. Sebagai seorang guru, tinggalan apa yang harus dilakukan? Ya bisa banyak sih, bisa dikasih tugas misalnya. Pinter. Tugas yang ya pokoknya sesuai dengan kemampuan dia gitu.
biar kalau dia bisa semangat gitu, ya kan? Iya, pintar Bu Pur, hebat. Kemudian selain itu meminta anak untuk menulis catatan pelajaran yang tertinggal tadi, atau juga bisa bertanya kepada temannya sehingga anak tersebut tidak lagi ketinggalan pelajaran. Nah, di sini kebutuhan dasarnya ada survival, kelangsungan hidup. Dia perlu kebutuhan rasa aman, kasih sayang gitu. Kemudian ada cinta kasih, ada yang namanya penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 5 kebutuhan dasar ini wajib dipenuhi oleh diri si anak. Bila tidak terpenuhi, maka apa yang terjadi? Si anak itu biasanya tantrum, mencari perhatian, dia suka usil di sekolah sama temennya. Jadi kalau si itu tidak terpenuhi, kayak contoh ya, murid saya kan memang dia selalu tantrum, makanya dia kurang kebutuhan dasarnya, dia tidak terpenuhi 5, hanya 4. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari pihak keluarganya, makanya dia mencari di sekolah. Gitu. Jadinya kalau anak itu kurang kebutuhan dasarnya, dia akan mencari perhatian di sekolah. Restitusi di sini adalah saya menciptakan bagaimana si murid ini mengetahui kesalahannya dengan beberapa pertanyaan. Kemudian saya berikan dia keyakinan kelas yang tadi sudah dibuat kesepakatannya. Kemudian yang terakhir adalah praktik segitiga yang ketiga itu adalah si anak itu menyadari kesalahannya yang sudah dia perbuat. Ini ada kata tidak apa-apa, semua pasti pernah merasa salah. Dengan kata-kata seperti itu, anak tidak akan lagi merasa takut dihukum ataupun diberikan sanksi apapun. Makanya diberikan pendekatan segitiga restitusi namanya, untuk memperbaiki hubungan. Jadi si anak itu saya berikan tidak apa-apa, semua orang pernah melakukan, atau setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kemudian saya berikan pertanyaan umpan, seperti contohnya, kamu terlambat sekarang ke sekolah, kamu sekarang sudah pukul berapa? Pukul 7. Jawab si murid. Sekolah masuk pukul berapa? Pukul 6.30. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang sudah kamu lakukan? Ya Bu, saya tahu saya sudah terlambat. Jadi di segitiga restitusi ini guru memberikan umpan kepada si murid ini agar si murid ini tahu kesalahan yang dia lakukan. Kemudian kita berikan keyakinan tidak apa-apa, semua orang pernah melakukan kesalahan, tidak apa-apa, Bu Guru juga pernah terlambat, seperti itu. Kemudian kita sebutkan keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati. Dengan keyakinan itu, murid akan mengetahui kesalahan yang sudah dia lakukan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah memvalidasi dirinya, yaitu dengan bagaimana setelah kamu melakukan perbuatan tadi, kamu sudah terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Ya Bu, saya tahu konsekuensi yang saya terima, seperti saya ketinggalan pelajaran, saya akan bertanya kepada teman, atau saya akan mendapatkan tugas tambahan dari ibu. Jadi di segitiga restitusi ini, si murid itu kita gali kesalahannya, kita beri keyakinannya, kemudian kita lakukan refleksi dirinya. Jadi semoga dengan praktik segitiga restitusi ini, murid kita tidak ada lagi melakukan pelanggaran seperti itu. Nah ini ya contohnya. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahap ketiga yaitu penerapan budaya positif di SDN Ciganjur 01.
kami menyenangkan dan kami bisa bebas berekspresi dan keyakinan kelas yang membuat saya menjadi lebih disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Ibu Surya SPD, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Ida Suryani, yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan ini, pada siang ini kita sudah menyaksikan pengimbasan dari Ibu Puji Liasari. Alhamdulillah Ibu Puji Liasari inilah sebagai guru penggerak dari SDN Ciganjur 01. Tadi apa yang dijelaskan oleh Bu Puji itu sangat baik sekali, sangat bagus. Ini juga untuk memotivasi guru-guru yang masih muda-muda untuk mengikuti jejaknya Bu Puji ya, untuk mengikuti sebagai guru penggerak. Sini banyak yang masih muda-muda. Kalau yang saya suruh Bu Juria udah nggak mau dia, ya. Nah, apa yang sudah dijelaskan Bu Puji tadi itu juga sebagai menambah wawasan untuk kita juga, untuk kita sebagai seorang guru. Di sini adalah tugas kita bukan hanya kalau dulu mengajar ya, tapi kita bersama-sama dengan siswa. Jadi tadi seperti apa yang dijelaskan oleh Bu Puji bahwa guru itu tidak boleh memerintahkan, tetapi guru dengan siswa itu bersama-sama ya, namanya membimbing. Bu Puji terus lanjutkan, tetap semangat ya, jangan misal banyak tugas yang diberikan kemudian, tapi harus tetap semangat. Mudah-mudahan untuk Bu Puji kedepannya selalu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Ciganjur 01, Ibu Hajar Rosada SPD. Yang saya hormati rekan kerja saya yaitu Ibu Ida Suryani selaku Wakasis SDN Ciganjur 01. Rekan-rekan guru semua yang saya banggakan, saya sangat haru ya lihat Bu Puji. Dia itu sudah mampu, mapan, memberikan paparan, memberikan motivasi kepada kita, khususnya kepada yang muda-muda ya, yang masih punya semangat, talenta. Bukan berarti kita yang tua itu nggak punya semangat, kita punya semangat, tapi memang sudah batas waktunya, sudah tidak ada lagi. Sedangkan yang muda-muda ikutilah jejaknya Bu Puji ya. Semoga kedepannya SDN Ciganjur 01 ini menjadi sekolah unggulan. Amin. Barangkali itu saja motivasi untuk Bu Puji maju terus tanpa rasa lelah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Rosada dan Ibu Ati serta Ibu Ida sebagai Wakil Kepala Sekolah beserta kawan-kawan semua, rekan guru ya. Di sini tadi saya sudah mendengarkan paparan dari Ibu Puji Liasari yang sangat luar biasa. Kita punya teman ya, untuk memberikan motivasi semua teman-teman di sini. Untuk paparan setelah saya simak tadi ada beberapa ya. Ternyata untuk sebagai guru itu hanya sebagai mediasi antara pembelajaran dan siswa. Kita itu di tengah. Jadi semua yang sekarang itu tidak boleh gurulah sebagai powernya, tapi ternyata sekarang adalah siswa yang sebagai power rangernya. Artinya mereka yang mempunyai kesepakatan yang akan disampaikan ke guru mediasi. Jadi ternyata kita belajar dari Bu Puji tadi, saya mendapatkan sesuatu.
Untuk sebagai guru tadi banyak sekali yang berlawanan dengan apa yang pernah saya lakukan kemarin-kemarin. Kalau yang sekarang ternyata sebagai guru itu siswa itu number one ya, karena kalau zaman dulu kalau kita ceramah kilo saya lah yang jadi rajanya di situ. Tapi ternyata mohon maaf ibu-ibu bapak guru, kita belajar dari Bu Puji, ternyata kita semua itu yang harus kita ikuti adalah anak-anak ya. Terima kasih, demikian betul Bu Ati. Kalau yang muda-muda ayo kita maju supaya SDN 0 Ciganjur 1 terbang tinggi dan memiliki nama yang bagus. Terima kasih. Demikianlah aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih.